aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 11 April 2020 berjudul Tetap Fokus kepada Yesus. Ayat inti kita terdapat di dalam Matius 13 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah matamu karena melihat. Mari kita ikuti penjelasannya. Waktu berjalan berdampingan, tangan Petrus dipegang oleh Tuhan. Mereka naik ke dalam perahu bersama-sama. Tetapi kini Petrus menjadi tunduk dan diam. Tiada alasan baginya menyombongkan diri di hadapan kawan-kawannya. Karena oleh kurang percaya dan kesombongannya, ia hampir kehilangan nyawanya. Bila ia memalingkan matanya dari Yesus, langkahnya lenyap dan ia tenggelam di tengah-tengah gelombang. Apabila kesusahan menimpa kita, betapa sering kita seperti Petrus. Kita memandang gelombang itu, gantinya menunjukkan mata kita pada juru selamat. Langkah-langkah kita tergelincir dan gelombang hidup keangkuhan itu menimpa jiwa kita. Yesus tidak menyuruh Petrus datang kepadanya agar ia binasa. Ia tidak memanggil kita mengikuti dia dan kemudian meninggalkan kita. Yesus membaca tabiat murid-muridnya. Ia tahu betapa hebatnya iman mereka diuji. Di dalam peristiwa di atas danau ini, ia ingin menunjukkan kepada Petrus kelemahannya untuk menunjukkan bahwa keselamatannya terletak dalam ketergantungannya yang terus-menerus pada kuasa ilahi. Di tengah-tengah amukan topan pencobaan, ia dapat berjalan dengan selamat. Hanyalah jikalau ia tidak bersandar pada dirinya sendiri, melainkan harus bergantung pada juru selamat. Di saat ia merasa dirinya kuat, di saat itulah Petrus lemah. Dan sampai ia melihat kelemahannya, barulah ia dapat menyadari perlunya ia bergantung pada Kristus. Jikalau ia telah mempelajari pelajaran yang telah ditunjukkannya untuk mengajar dia di dalam pengalaman di atas danau itu, ia tidak akan gagal bila pencobaan yang besar datang kepadanya. Hari demi hari Allah mengajar anak-anaknya melalui keadaan hidup sehari-hari. Ia sedang menyiapkan mereka untuk melakukan bagian mereka dalam tugas yang lebih luas yang oleh penentuannya telah ditunjukkannya bagi mereka. Oleh pencobaan setiap hari itulah yang menentukan kemenangan atau kekalahan mereka dalam krisis hidup yang besar. Mereka yang gagal menyadari perlunya ketergantungan mereka yang tetap kepada Allah akan dikalahkan oleh pencobaan. Sekarang kita dapat menduga bahwa kaki kita berdiri teguh dan bahwa kita tidak akan pernah bergerak dari sana. Kita dapat berkata dengan penuh keyakinan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Tidak sesuatu yang dapat menggoncangkan imanku kepada Allah dan firman-Nya. Tetapi setan bermaksud untuk mengambil keuntungan dari tabiat warisan dan sifat-sifat yang dipupuk, serta membutakan mata kita akan keperluan dan kekurangan kita. Hanyalah dengan menyadari akan kelemahan kita sendiri dan dengan teguh memandang pada Yesus, kita dapat berjalan dengan selamat. Dicatat di dalam buku Alfa dan Omega jilid 5, halaman 411 hingga 412. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami agar supaya kami tetap fokus kepada Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba berdoa bagi semua guru-guru, para kepala sekolah dan semua anak didik yang sedang memasuki masa liburan oleh karena berkembangnya virus corona. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan jaga dan pelihara mereka, lindungi mereka Bapa. Hamba juga menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan dan relawan kesehatan. Mereka berada di garda paling depan Tuhan oleh karena mereka ingin memutuskan berkembangnya mata rantai virus corona. Kiranya Tuhan turut campur tangan, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib, dahsyat dan luar biasa. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau rapi mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, biar mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan. Hamba berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya Tuhan berkati dan urapi mereka, khususnya Bapak Presiden, wakil, seluruh menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, RT, RW, dan lurah. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, kekuatan, kesehatan. Dengan pertolongan kuasa-Mu ya Tuhan, mereka dapat mencegah dan memutuskan berkembangnya virus corona ini Tuhan, khususnya di bangsa negara kami dan provinsi yang kami cintai ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup.